Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'annabu biharbin minallahi wa rasulih. Amma ba'd. Para salikin jamaah, Bapak Ibu sekalian dan sahabat kolega saya, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari seizin guru kita melanjutkan ngaji ini dengan menyampaikan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin rahimahullah, hari ini kita melanjutkan masih tentang warok. Warok sebagai inti dan ujung dari semua tanda-tanda orang takwa, diantaranya adalah tentang warok. Warok yang pertama kemarin ditandai seseorang apabila menghindari rezeki yang syubhat, tidak menggunakan pakaian untuk sholat yang rezekinya dari yang syubhat apalagi haram, begitu juga makanannya, maka itu tanda seseorang itu sudah warok. Dan sekarang yang kedua, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bima bi ulumiyya fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal amru sani adamul ihtiraz. Dan perkara yang kedua mengenai pengabaian ahli agama dalam menimbang satu perkara yang memasuki apakah ini syubhat atau tidak, minal muamalatil fasidati wal makruhat, yaitu tidak menjaga dirinya dalam berinteraksi bisnis yang bisnisnya itu ada tanda-tanda yang makruh sehingga dia itu fasad, bisnisnya itu menjadi rusak. Jadi artinya orang yang bersembrono mencari uang, ini dilihat dari apakah itu warok atau tidak, dilihat dari seseorang mencari rezeki itu bagaimana. Nah, wala tabi wala tastari illa bi sighatin sahihah. Di dalam berdagang, wala tabi, dan kamu jangan menjual beli, wala tabi wala tastari, ya, illa bisighati sahihah, kecuali dengan sighot takliknya itu dengan yang sah, akotnya perjualan itu harus sah. Di dalam sebuah sistem perdagangan disebut at-tijarah antarodin. Orang yang bertijarah, berdagang itu harus saling ridho. Jangan sini membohongi yang membeli, ya, mengatakan oh barangnya jelek begini dijual mahal, atau yang menjual juga mengatakan itu, ini tadi sudah ditawar 5 juta padahal nggak ada. Nah, agar meningkatkan tawarannya itu berarti tidak bisighati sahihah. Ini tidak, sighotnya itu tidak sahih, tidak baik, dan itu pasti melahirkan rezekinya bisa syubhat, bisa haram. Wala ba'sa bil mu'atati fil muhkirat, dan tidak mengapa untuk jual beli untuk barang-barang yang tidak bernilai. Ya ini bos pokoknya regane semene wis sampean tuku, enggak usah dikasih dikasih ini barang ini baik, ini barang ini dari mana, enggak usah.
apalagi barangnya murah, nggak usah dilem-lem gitu. Nah, dijual mangganya sudah busuk, disuntik menjadi keras, nggak boleh. Padahal itu hanya menjual mangga. Kita lihat kan bapak-bapak ayam digelonggong ya. Ayamnya sudah beberapa hari biar seger, disuntikkan air di dalam di dalam ayamnya itu sehingga kelihatan segar. Padahal harganya murah. Lah, ini tidak boleh ya. Wastani bil hissa wal kadhib wal halfa ala sal'i. Wastani bil hissa, dan kamu jauhilah dari penipuan, wal kadhib dan kebohongan, wal khafi dan bersumpah ala sil'i atas dagangannya itu. Yakin ini baik, udahlah barangnya baik ini. Nah, padahal ada yang cacat, ya boleh. Karena itu wala taktum aiban fi sil'atik, jangan kamu menyembunyikan dagangannya itu yang sil'atik, yang cacat. Bilang aja, Bu, ini pakaian ada cacatnya sedikit, kancingnya hilang satu, atau di atas itu jahitannya agak robek dikit di pergelangannya itu. Jangan pura-pura ditutup-tutupi. Kalau menawarkan yang sisi itu ditutupi, nggak boleh. Omongkan apa saja. Lawit tola alaihi mustari, yang seandainya terlihat cacat orang itu nggak mau beli. Tapi kadang dibeli cacat, nggak boleh. Lam yastari habidzalis taman, maka ia tidak akan membelinya dengan harga yang segitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya toko pakaian, maka harus ada row, ada sisi lain yang ini barang-barang cacat. Tapi barangnya bagus, mereknya bagus, tapi ada cacatnya. Cacatnya kalau dipakai juga nggak kelihatan. Misalkan cacat baju di paling ujung bawah, kalau kita pakai celana dimasukkan juga nggak kelihatan. Tapi harus disendirikan, jangan dicampur dengan yang baik-baik, nanti harganya menjadi baik. Itu nggak boleh. Waqdar kullal hidri minal mu'amalati birriba, dan berhati-hatilah dengan segala kehatian kamu berinteraksi bisnis itu dengan riba. Ya, apalagi riba. Fa innahu min akbaril kabair, karena riba itu adalah termasuk dosa yang besar di antara yang besar. Karena itu di dalam bisnis itu harus 3: hindari riba, maisir, dan ghoror. Nah, itu dalam sistem ekonomi syariah di situ. Jadi kalau orang menggunakan sighotnya syariah, maka cirinya 3: jangan riba, jangan maisir, ada untung ruginya, dan ghoror, jangan sesuatu yang membahayakan. Tidak boleh memperdagangkan minuman keras karena itu membahayakan kan. Tidak boleh membuka jual beli dulu zaman dulu SDSB dulu ya, ada loto zaman di kampung dulu, kampung itu nggak boleh karena itu pasti haram, karena di dalamnya tidak berbisnis secara syariah. Kalau Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan jual beli yang di dalamnya itu ada dipungut, bertransaksi dengan riba. In kuntum mu'minin, kalau anda kita semua itu mukminin, fa illam taf'alu fa'adnabu biharbin minallahi wa rasuluh, maka jika kamu tidak mengerjakan, artinya meninggalkan riba tadi, maka katakanlah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Kalau artinya kalau kita itu bisnisnya riba, itu Allah nggak suka, pasti memerangi orang-orang yang bisnis secara riba. Nah, bisnisnya ada riba,
dibelikan pakaian untuk sholat, dimakan di dalam tubuhnya, ya, sehingga darah dagingnya itu ada yang riba, maka dengan demikian farad ibadahnya, ditolak ibadahnya karena memang dari hulunya itu riba. Ya Bapak sekalian, waqad la'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aklir riba wa mukallihi wa katibahi wa syahidahi. Dan sungguh Rasulullah telah melaknat pemakan riba dan orang yang mewakilinya dan orang yang mencatatnya dan orang saksinya. Jadi kalau ada kita tahu kawan menjual dengan yang riba, ya kita harus ingatkan, jangan dibiarkan, karena kita menyaksikan jual belinya itu riba. Begitu juga Bapak sekalian, kalau naik pangkat karena nyogok itu juga riba, itu haram. Dapat pekerjaan karena apa itu menyuap, ya sudah, itu ujungnya rezekinya juga akan riba. Hati-hati ya Bapak sekalian, buat kita mencarikan pekerjaan anak jangan sampai membeli jabatan itu dengan riba, jangan. Nanti rezekinya akan riba juga. Wa jumlatul qauli fir riba, ada sebagian orang yang mengatakan, ahli atau kiai-kiai ulama itu mengatakan fir riba annahu yahrumu bai'un naqdi bimisli kal fiddati bil fiddatin wal hintati wal mat'umi bimislihi. Jadi riba itu diantarahu annahu yahrumu bai'ul naqdi bimislihi. Jadi riba itu banyak sekali contoh yang dilakukan di dalam haramnya suatu jual beli. Misalkan kal fiddati bil fiddati, jual beli mata uang dengan benda yang sejenisnya. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini buat Anda kita semua ya. Bapak mempunyai dolar, dolarnya bersih, masih baru, grass, itu harganya lebih mahal dari uang yang agak lusuh, dolar lusuh. Ini nggak boleh, kan substansinya nilainya sama, 100 dolar ya 100 dolar. Kalau jelek dianggap dinilai 100 dolar min. Nah, ini di dunia apa? Di dunia dolar itu seperti itu. Maka menjual belikan dengan membedakan nilai atas barang yang sama itu nggak boleh, ya. Wal hintati bil hintati, ya, seperti menjual perak dengan perak, ya, peraknya dengan bagus, ini jelek, padahal gramnya sama, karena ini sudah lama, produksi tahun seberapa, harganya berubah. Misalkan Bapak Ibu sekalian punya logam mulia, katakan ya, dari Antam katakan, produksi tahun sekian dihargai sekian, yang produk baru dihargai yang baru, nggak boleh, harus sama, karena substansinya sama, ya. Wal mat'umi bimislihi, dan juga dengan makanan gandum, ya, begitu juga dengan yang lain-lainnya. Ini tidak boleh membedakan yang substansinya sama, illa mislan bimislin yadan biyadih, kecuali dengan sama lagi setelah terima secara tunai. Artinya Anda beli ini, maka dibeli, harga itu terus bawa pulang. Jadi kalau menyangkut nilainya, ya itu harus sama. Jangan nilainya, warnanya agak beda tapi produknya sama, ya mesti harus sama harganya. Kalau enggak nanti riba kelebihannya. Jual beli uang itu kan termasuk riba. Oke. Sekarang yang banyak di uang dolar ya Ibu ya. Bapak Ibu sekalian menukar dengan uang dolar yang masuk baru itu harganya lebih tinggi dari uang dolar yang lama. Nah, fa in ikhtalafan nau'u kadzahabi bil fiddati wat tamri fil hintati, lalu jika berbagai jenis seperti emas dengan perak dengan korma itu bil hintati, ya, wat tamri bil hintati itu kadzahabi bil fiddati,
emas dengan perak boleh. Kalau emas per gramnya sekian, peraknya sekian, ya. Kemudian kurma dengan gandum, nilainya berapa, nilai berapa, selisihnya berapa, boleh. Jazat tafadulu wa wajaba takabudhu fil hal, maka dibolehkan ada kelebihan dan wajib diserah terimakan hari itu juga. Jadi ibu sekalian, kadang-kala orang itu jual beli, Bu saya beli katakan kedelai tahun itu 5 kilo, ya. Harganya katakan sekilonya saya nggak tahu, kedelai katakan 20.000 per kilo. 5 kilo berarti 100.000. Tapi kalau diambil yang akan datang, harganya kan lebih mahal lagi. Nah, maka harga 20.000 itu harus dilihat dari harga saat itu. Tapi kalau dititipkan, maka dengan demikian nanti pada 5 tahun lagi tidak dihitung 100.000-nya, tapi dihitung dari barangnya. Tetap barangnya 5 kilo. Karena oleh penjualnya uang itu kan diputar. Nah, cara menjual belinya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, wala riba fi ba'il hayawan bil hayawan, dan tidak ada riba dalam menjual hewan dibeli dengan hewan, tukar menukar hewan. Hewan kambing misalkan 7 sama dengan apa? Sapi 1 misalnya kan, itu boleh. Ya. Dan menjual wat tawaubi bitau, dan menjual pakaian dengan pakaian. Saya punya celana 1 dihargai dengan baju 5 misalkan, boleh. Wal mat'um bin naqdi, dan menjual makanan yang dibeli dengan uang, itu juga boleh. Wa iyyaka wal ihtikar, dan berhati-hatilah kamu menimbun barang. Awas Bapak Ibu sekalian, ini mau bulan Ramadan, bagi yang punya duit jangan menimbun barang, karena nanti Ramadan pasti harga mahal, itu biasa. Orang kan banyak membayar zakat fitrah, orang mau akan membagi-bagi, maka jangan menimbun. Artinya cukupkan apa yang Anda beli untuk yang dibagi. Jangan membeli banyak barang di masyarakat sedikit, maka harga menjadi mahal. Kelebihan kemahalan kita itu tidak boleh. Kita harus mengambil sesuai dengan yang dibutuhkan. Menimbun barang itu adalah haram. Wa wa antastra ta'aman tadumu ilahil hajah, yaitu kamu membeli makanan pokok yang terlalu besar tersebut kepada orang-orang yang dibutuhkan. Nggak boleh, secukupnya saja, melebihi nggak boleh. Dagang juga gitu, nggak boleh. Dagang terlalu menimbun, ya nggak boleh. Watat khirubi niyatin gholah, namun kamu menyimpannya dengan niat mahal, menjual mahal, itu nggak boleh. Bapak Ibu sekalian, sekarang kan merasakan ya, harga beras mahal karena ada yang nimbun itu. Pedagang-pedagang nakal, karena dibutuhkan, orang mau lebaran, kemudian kemarin para caleg membeli beras untuk dibagi, katakan, kemudian barang menjadi langka, pedagangnya nimbun. Lah ini dengan kenaikan katakan dari 12.000 ke 7.000, maka yang 5.000 itu bagi penimbun haram. Yang menyangkut jual beli makanan pokok. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian baru tahu ya, jangan jual beli dengan cara menimbun. Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua. Yang kedua yaitu menyangkut jual beli perdagangan, maka jangan sampai ada yang haram. Nah, yang ketiga, para salikin rahimullah, wal amru tsalits, dan yang perkara ketiga adalah inhimaku fi sahawatin dunya wa tabassutu fi maldudatiha. Yang disebut tidak warok, artinya orang yang sembrono, adalah mereka yang mengabaikan ahli agama dalam hal perkara-perkara syubhat
yaitu fi syahwatid dunya, tiada lain adalah untuk urusan dunia. Kepentingan dunia itu lebih dulu daripada dalil-dalil. Kalau ada dalil fatwanya gini, nanti cari fatwa lain yang membolehkan. Ini kan banyak. Fatwanya, tafsirnya Jalalain yang benar. Tapi bagi masyarakat yang tidak suka dengan fatwa itu mencari tafsir jalan lain, bukan Jalalain tapi Jalalain, jalan lain. Nah, ini banyak. Wa tabsutu fi maldudatiha, dengan sikap melapangkan diri, menerabas dalam hal menikmati kelezatan dunia tadi. Ini banyak mencari dalil jelas. Maaf ya, saya kalau ini saya mohon maaf pada yang ahli rokok. Rokok makruh, tapi di jalan aku sehat kok dengan rokok. Itu berarti menerabas kenikmatannya rokok. Ya, gitu. Kalau bisa nggak usah ngerokok. Kalau saya ya, kalau yang rokok silahkan. Saya lebih baik hati-hati, menghindari yang makruh, menghindari subhat, itu warok. Tapi kalau gampang menerabas terhadap yang makruh, mubah, dijalanin, ya udah, itu tanda-tanda orang akan sembrono. Berarti tidak mempunyai niat agar warok. Fa inda dzalika yas'urul warok, maka di saat seperti itu akan sulit bersikap warok. Jadi orang yang gampang subhat, orang yang gampang menjalankan mubah, ya, itu mesti sulit untuk warok karena tidak hati-hati. Wa yadhihul halal, dan orang itu mempersempit dari sebuah kehalalan. Ya. Ini dalilnya ya, dalil apa ya? Ini makolahnya, apa ya? Kira-kira postulatnya seperti itu. Fa inda dzalika yasurul warok, siapa saja yang akan dirinya mempersulit warok, maka dia akan mempersempit kehalalannya. Fa inna hadza syaraf, karena sesungguhnya perilaku ini merupakan suatu pemborosan. Maaf ya, contohnya ngerokok itu boros enggak sih? Boros. Sehari satu bungkus 20.000 katakan. Untuk makan sudah sekali makan, boros. Ya, wal halalu la yahtamilu syaraf, dan kehalalan itu tidak memungkinkan ada pemborosan. Ya, mumpung masih muda, yuk jangan merokok dah. Ya, bapak-bapak yang sudah nyetat ya, biasanya tidak tahu bahasa nyetat, tahu Pak ya? Nyetat itu serai iso dipenggak, tidak bisa direm. Ya udah kadung, sudah terlanjur. Yang belum sebaiknya kita jaga. Wa amma man aradahu minad dunya akhdaru qadris darurati awil hajah, dan orang yang kepentingan dirinya pada dunia itu mengambil sekedar darurat, kebutuhan, ya, maka dengan demikian fal warok, orang itu adalah warok. Jadi orang itu sekedarnya saja, bukan sedikit-dikit makan, tapi sedikit makan. Mutayyasarul lahu, itu mudah baginya untuk menjadi warok bagi orang yang mengambil secukupnya. Qala Hujjatul Islam nafa'ala bihi, semoga Allah memberikan manfaat dan memberikan rahmatnya kepada Hujjatul Islam Imam Ghazali. Beliau mengatakan begini: wa idza qona'ta fis sanati bim komisin hasinin, apabila seseorang itu sudah puas dengan pakaian yang kasar, yang biasa, tidak berbranding, merek, ya, mereknya gede, beli di pasar Tanah Abang, katakan wa fil yaumi wailati bi raghifaini, dan sehari semalam cukup makan dengan 2 potong roti sehari malam, minal khusri, dari hal-hal yang murah, lam yughawis minal halali wa ma yakfika, maka tidak sulit bagi mereka itu menjalani sesuatu yang halal yang dapat mencukupi diri. Jadi orang itu yang sederhana
itu adalah orang yang bisa waro. Tapi kalau sedikit-dikit tidak percaya diri, harus baju baru, harus bermerek, berarti dia adalah orang yang israf. Sedangkan israf adalah orang yang tidak bisa mengarahkan dirinya kepada yang waro. Fa innal halal kafirun, karena sesungguhnya yang halal itu banyak. Walaysa alaka antara tayyakona batinal umur, dan tidak mesti gabimu untuk meyakini hakikat secara mendalam perkara-perkara tersebut. Artinya kan jelas makanannya halal. Nah, kalau yang masih bertanya, tidak usah dimakan. Bal alaika an taftariza min kulli ma ta'lamu haraman. Akan tetapi mesti bagimu agar kamu menjaga diri setiap sesuatu yang kamu telah mengetahui sebagai perkara yang haram. Kalau sudah haram, tidak usah digoleki dalilnya ini haram atau tidak, uang jelas ya. Nah, itulah Bapak sekalian. Biasanya itu nggak apa-apa, ini paling hanya berapa mili, tidak apa-apa. Tapi ada khomernya, nah, itu menggampangkan, tidak boleh. Au tadunnu dhanna hasala min alamatin najizatin makrunatin bil mali, atau kamu menduga kuat suatu perkara haram dengan dugaan yang kuat diperoleh dari ciri-ciri yang terpenuhi membari. Jelas ini makanannya ada rumnya, ada minyak babinya. Toko itu ada diyakini bukan restoran yang halal, masuk saja nyari makanan di situ nggak boleh. Hati-hati kalau sedang ke luar negeri. Bapak Ibu sekalian, wa idza haka fi nafsika syai'un, dan apabila dalam hatimu kita itu bukan syai'un, fi nafsika sya'un, ya, dalam hati kita itu was-was, fa minal wara'i istinabuhu, maka termasuk sikap wara' yang menjadikan sesuatu itu saya enggak mau masuk restoran itu. Pemiliknya biasa makan B2, suka menjual ada yang B2-nya, nggak usah masuk, nggak usah makan. Wa in akhalau dhahirul ilmi, meskipun suatu itu telah dihalalkan oleh ilmu lahiriahnya, maka kita harus hati-hati, jangan masuk restoran yang tidak tulisannya itu ada fatwa halalnya, maka itu bisa menjadikan makanan dalam diri kita itu haram. Fa innal isma mahaka fin nafsi, karena sesungguhnya dosa itu ada di dalam hati kita. Ya, wa taratu fi sadr, dan membuat keraguan di dalam dada. Tanyakan di dalam hatimu, kalau kita tidak yakin ini halal, nggak usah. Hati tidak bisa dibohongi. Wa in aftakal maftuna kama qala alaihi wasallam, meskipun yang memberi fatwa itu adalah orang-orang mufti, ya, kalau kita yakin itu fatwanya itu meragukan dan itu jelas ada sesuatu yang haram makanan, ada fatwa ini nggak apa-apa karena masih hanya sedikit, ya kita nggak, lebih baik waro, lebih baik menghindari. Wa hadza khasun bimalam qalbun mustanirah, dan persoalan ini mengikuti kata hati dikhususkan bagi orang yang memiliki qalbun mustanir, hati yang bersih, hati yang bercahaya. Karena banyak zikir, banyak istighfar, sholawat, hatinya itu tercerahkan sehingga hati-hati. Wa fi janibil matruki, ya, dan di samping itu adalah dia biasa untuk meninggalkan yang haram. Dunal akhti, bukan mengambil, bukan menggampangkan, oh itu nggak apa-apa, enak kok. Enak yang apa? Enak yang halal atau tidak? Wala tahsabu al-nawara khasun bil mat'umin wa bil malabus bal huwa ammun fi jamil umur. Dan jangan kamu mengira bahwa setiap sikap warok itu khusus pada makanan-makanan dan pakaian. Khosun bil mat'um wal malabus, tidak. Bal huwa ammun bijal umur,
Dan bahkan yang namanya warok itu dalam segala urusan. Cara pakaiannya, jangan buka aurat. Yang laki ya, jangan pakai baju. Orang-orang seperti kita ya, Bapak Ibu sekalian, yang 50, 40, 50 itu sebaiknya jangan pakai lengan pendek. Saya anjurkan ya, yang Bapak Ibu 50 ke atas jangan pakai pakaian lengan pendek. Sebaiknya lengan panjang. Itu warok. Ya, kalau bisa pakai kopiah kemana-mana, tutup kepala, karena kita udah seket ya, udah seket itu segera pakai kedung. Artinya kita sudah punya rasa malu. Apalagi kalau sudah suwida, segera siap-siap untuk tindak, artinya sudah menuju dipanggil Allah, itu harus lebih hati-hati. Jadi itu Bapak sekalian ya. Jadi warok itu bukan urusan makanan, bukan urusan pakaian, tapi perilaku. Ya, perilaku, cara guyonnya, ngakaknya, lidahnya njulur, kemudian apa? Langit-langitnya kelihatan, giginya kelihatan semua dalam guyon, itu tidak warok. Itu pertanda dia itu tidak hati-hati di dalam perilakunya. Demikian, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Maka kita hampir menyelesaikan terhadap urusan warok. Nah, mungkin insya Allah hari berikutnya kita akan membahas hal yang lain. Akhirul kalam, Allahu minkum. Moga-moga berkah apa yang kita ngaji kita pada pagi hari ini. Allahumma fiq ila bidarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.